Lalu yang ditebus Yesus di atas salib apa? Dosa. Lah katanya mati karena Dosa. lah harusnya mati karena keselak biji nangka. Jangan karena dosa dong. Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena apa? Dosa. Loh, kata yang ditebus Yesus apa? Dosa. Lah, kenapa dia mati? Galbay. Kan harusnya ketika Anda berutang di Pegadaian, terus ditebus oleh orang tua kalian. Masih berutang nggak kalian? Enggak. Ya enggak dong harusnya. Nah, setelah Yesus menebus, dosa adalah maut. Ketika dosa sudah ditebus, berarti maut sudah nggak ada kan? Iya. Iya harusnya gitu Gurunda. Nah, kenapa tubuhnya mati karena dosa? Harusnya tubuhnya mati karena ketelan biji nangka, atau kesetrum listrik, atau apakah. Kenapa dia mati karena dosa? Yang lebih ajaib lagi nomor 11-nya coba. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bedanya kita dengan Yesus apa? Tak ada. Tak ada. Yesus yang mati apanya? Badan. Tubuh, ya. Kita yang mati Badan. tubuh. Nah, Yesus kenapa bisa hidup? Karena Dibangkitin. kita bisa hidup karena Dibangkitin. sama roh yang mana yang bangkitin kita? Roh ciptaan. Roh yang sama seperti yang membangkitkan Yesus. Iya. Coba diulang lagi bacanya. Ada nggak bedanya kita sama Yesus? Tak ada. Enggak ada loh, bedanya cuma bangkit duluan doang Gurunda. Yang mana Bunda? 10 apa 11? 11. Dan jika roh dia ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Si Bapak nih. Ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, berarti Iya juga ya. Iya juga ya. Yang baru naik iya juga ya. iya kan? Berarti kita juga bangkit sama seperti Yesus bangkit karena roh yang ada pada diri Yesus adalah roh yang sama yang ada dalam pada diri kita. Betul. Berarti Yesus Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Nah, yang terakhir 1 Yohanes 3 nomor 2 coba dek. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Wah ini salah, ini harus yang terkasih ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaan Yesus yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Dia. Ayo, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya ini apa? Tuhan atau manusia? Manusia. Dalam keadaan sebenarnya menurut mereka. Oh Tuhan. Menurut mereka Tuhan. Berarti kita ini juga adalah Tuhan juga. Kita juga adalah Tuhan juga. Mampus. Nah sekarang kembalikan kepada mereka. Apakah dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau Anda manusia? Manusia. Itulah keadaan yang sebenarnya Yesus. Juga manusia. Manusia Yesus itu. Tapi izin Gurunda bisa bertanya. Guru. Silakan.
Jadi kan pertanyaan yang sama tadi sudah saya ajukan juga sama pendeta saya sebelumnya, bahwa kalau memang sudah ditebus adalah kita itu abadi. Karena upah dari dosa adalah maut. Simpel Maut. aja, simpel aja itu. Jadi kalau memang sudah ditebus harusnya kita itu kekal. Ya seperti Nggak mati Tuhan. lagi. Nggak mati lagi karena kan udah ditebus. Nah, jawaban pendetanya sama saya yang dimaksudkan adalah kematian rohani. Itu kira-kira gimana, Guru? Apa anjir mati rohani itu apa sih maksudnya tuh mati rohani? Itu yang masih itu selama saya ikut debat ini, Gurunda, yang masih tidak pernah bisa saya pahami itu mati rohani itu maksudnya. Kalau mati iman mungkin iya, mati rohani ini apa? Ini apa? Mati rohani. Kalau matinya rohani kenapa matinya Yesus beneran gitu loh? Jadi saya tanya, maksudnya dari kematian rohani itu apa? Kematian rohani. Dia menjelaskan bahwa kematian rohani itu adalah tidak bisa dijelaskan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang menjelaskan. Anjir. Hebat banget anjir. Cakra juga tuh. Cakra medonya tuh. Itu jawaban pendetanya. Makanya saya dalam hati, oh ini udah gabrol ini. Kalau di Islam kematian rohani itu matinya akal. Iya. Itu kalau di Islam. Kalau akal mati, rohani mati. Contoh, orang gila. Apakah rohnya mati? Enggak. Rohnya Enggak. tetap Iya. ada. Karena roh itu tidak bisa diwarnai. Warna hitam, warna putih. Roh itu nggak bisa dipengaruhi oleh manusia. Nggak bisa. Karena roh itu adalah serpihan cahaya yang berasal langsung dari Allah. Itulah roh. Begitu juga akal. Nah, jadi kematian akal itu yang kematian roh. Orang gila itu rohnya masih ada, tapi cahayanya hilang. Jadi akal. Jadi kalau ada orang mati akal, pasti rohnya itu hilang. Dia tidak bercahaya jadinya. Dia hidup seperti layaknya hewan. Lihatlah orang gila tuh. Kenapa demikian? Karena cahayanya mati. Apa cahaya itu? Akal. Jadi mati rohani itu maksudnya akal. Nah, sedangkan di kitab mereka diperintahkan memang diajarkan akal harus mati. Harus mati akalnya. Waduh. Akalnya harus mati ya. Bukan Betul. cuma akal yang mati kalau di agama dia, Dinda. Tapi firman Tuhan, kehendak Tuhan pun dimatikan sama dia. Kehendak Tuhan dimatikan. Kayak mana caranya kehendak Tuhan dimatikan, Gurunda? Nah, coba baca. Coba baca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Baca, 2 Bal. Korintus 10 nomor 5. 10 nomor 5. siap. 10 nomor 5. Nggak habis pikir. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau kita telusuri nih original teksnya, di situ terlalu jauh kemudian terjemahan itu pergi. Arti sesungguhnya dalam bahasa Yunaninya itu adalah kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba masuk ke original teksnya. Pasti begitu. Jadi pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi maksudnya pemikiran manusia itu dimatikan, ditahan. Tapi orang semua digiring kepada Kristus. Ada nggak yang bisa bahasa Yunaninya? Jelas di situ dikatakan. Ini sama versi ayatnya, Gurunda. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Betul. Tuhan aja ditentang. Ditahan. Tuhan aja dilawan. Tuhan dilawan, Pak. Tuhan. Bahaya. 1 Korintus 1 nomor 19 coba baca. 1 Korintus 1:19.
Karena Tertawa ada yang- tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, benar nggak terjemahan itu? Benar nggak itu terjemahannya? Coba versi lainnya. Karena bahasa Yunani enggak begitu terjemahannya harusnya. Sebab ada tertulis, aku akan menghancurkan hikmat orang yang bijaksana dan kepintaran orang yang pandai, aku akan menolaknya. Nah, Ayatnya. itu salah, masih salah. Yang sebenarnya adalah karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Masuk ke original teksnya pasti akan bertemu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walakad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum kulub la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul gafilun. Neraka akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Itu kata Quran. Karena mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat firmanku, kekuasaanku. Memiliki kuping tidak digunakan untuk mendengarkan firmanku. Maka kata Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan memenuhi neraka jahannam itu dengan manusia dan jin. Karena mereka tidak menggunakan akal pikiran. Nah gimana dong? Pendirinya sendiri mematikan akal. Bahkan Tuhan pun dilawan. Coba ditanya. Yesus berkata angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ditanya, itu tanda untuk siapa kata Yesus? Angkatan benar. Udah jelas-jelas tertulis angkatan jahat ini minta satu tanda. Dikasih tanda itu, lalu ditanya kepada mereka. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan benar. Berhasil mereka kemudian digiring kepada 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5. Kecerdasan berpikir itu sudah dihilangkan. Mereka digiring, ditawan menuju kepada Kristus. Halilintar. Jadi kalau akalnya dipakai itu guruna nggak bisa ya, nggak bisa menuhankan Yesus itu gitu maksudnya. Langsung syahadat. Nggak bisa. Langsung syahadat. Bagaimana mau berakal? Tuhan turun ke bumi. Ditampar oleh ciptaan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Gimana ceritanya? Jadi untuk menerima itu ya akal harus dimatikan. Akal harus Untuk dimatikan menerima itu. benar-benar. Baru bisa nerima. Iyalah. Baru bisa menerima. Nah itulah dalilnya tadi. Astagfirullah. Jadi semua digiring kepada Kristus. Alhamdulillah Yesus kita Islam. berpesan nih. Di luar daripada ajaran Paulus, Yesus berpesan kan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah ada hal menarik di situ. Adik-adik sekalian. Saudara Kristen mengatakan begini. Paulus itu tidak pernah mengaku Kristus. Matamu suwe, mana bisa. Coba buka di Kisah Para Rasul 9:22. Coba. Nah ini udah tahu nih, si Iqbal belum tahu kayaknya nih. KPR 9:22. Ntar gue udah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nih. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ada nggak kata Yesus di bahasa aslinya? Coba saya cek. KPR 922. Sebentar gue rendah. X.
Saulus de Malon, ini donomato tos atau quantos en Damasco, sumibazon hoti hotos estin ho Kristos. Enggak ada Yesus Gurunda. Enggak ada. Jadi yang Kristus di situ siapa? Ya dia. Yang masolang generasi. Enggak ada. Kalau di 1 Korintus 11 nomor 1? 1 Korintus 11 nomor 1 original teks nih. Iya, original teks. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Nah itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya. Betul Gurunda. Nggak ada Yesus juga nggak ada. Sandeho apostoloi kai hoi adel poi hoi ontes kataten laudain hoti kaita etne edek santo ton logon tauteus. Ini. Udah Bang Iqbal, Paulus Kristus. Iya. Ngaku Kristus deh Gurunda. Mau saya tunjukin nggak datanya? Iya. Nih teman-teman yang di bawah nih ya, Paulus ngaku Kristus. Tapi udah sering, paling teman-teman dapat ini belum kali ya? Jarang sih 1 Korintus 11 yang bisa yang sering kita bahas. Enggak, 1 Korintus 11 nomor 1 ini jarang dibawain juga sama teman-teman kayaknya. Enggak apa-apa deh. Ilmu dari Gurunda teman-temannya, bentar. Bukan hanya Kristus ya Gurunda, dia ngaku jadi bapak juga ya. Iya. Walau beribu-ribu pendidik. Iya betul. Nih, teman-temannya Iwan. Bang Kores. Nih 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Kristus ini sebetulnya dikarang itu nih. Menjadi pengikut Kristus itu ini tiga kata digabung menjadi merujuk kepada satu kata dalam original teks. Cuman Kristus doang gitu. Ya. Jadi kata menjadi pengikut ini tambahan ya Ikhwan ya. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikutnya tambahan. Aslinya itu Kristus aja dia, nggak ada menjadi pengikut ini. Nggak ada kata sandang situ. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Nah itu maksudnya itu. Oke. Mantap. Aku datang besok. Masih mau ngeprank besok? Masih mau. Malak-malak ye. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ngeri, Jadi kan? kalau nggak pakai akal ikut Paulus, pakai akal syahadat. Simple ya. Iya. Mana yang mau dipilih? Jelas itu. Ngeri Paulus ini ya. Ini kita naikin Kan Yesusnya sendiri waspadalah. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Duh, Bang Handi hilang. Stefan. Ini. Ada dua. Kacang coklat ini Gurunda. Mau dimakan Gurunda? Lanjut deh. Ya. Waduh. Makin malam makin seru ini. Selamat malam Stefan dan si Hombi. Lanjut. Saya makan dulu sebentar, silakan. Iya. Oke. Apa dulu Gurunda, silakan. Iya. Si Hombing. Si Udah Hombing. tidur. Tidur ini Dinda. Aduh.
Kita mau promosi lagu tapi ada Gurunda ini, gimana Res? Aduh janganlah, kita harus ini apa namanya? Teman-teman yang sudah mendengarkan lagu tadi setengah itu ya japrilah ya, nanti aja fullnya beli untuk kisi-kisi tadi. Iya tadi udah diputar, untuk yang udah nonton silahkan kalian beli, chat gua atau DM. Tapi biasanya malam-malam kayak gini tuh gak ada yang beli anjir. Harusnya jam 8 jam 7. Cuma jam 8 jam 7 gua. Tapi kan tadi laku dua kan hari ini. Laku 2, iya. Malam ini laku Kan 3 abang jadi 5 kemarin 500.000. Kan abang jual lagu kan ilegal, tidak ada. Loh, legal lah. Legal kan dia pemiliknya. Gua yang bikin kok. Jadi Produser gua itu akhi alumni kiamat. Produser gua itu. Ini seputar tani ini kayaknya Kristen nih, seputar tani ini. Seputar tani. Seputar tani. Tadi Paulus ngaku Kristus kan ya? Iya. Iya, betul Gurunda. Percaya nggak kalau di dalam kitab mereka sebenarnya menurut kitab mereka semua Kristen itu juga adalah Kristus. Percaya nggak kalian? Enggak. Gimana? Nah, itu penting tuh. Gimana Gurunda? Langsung. Di mana? 1 Korintus 12 nomor 12 coba baca. 1 Korintus 12:12. Korintus. Wah, ini parah ini. Kalau memang benar ya. Tar. Baca coba. Nggak bisa ditampilin paralel antara Gurunda. Nggak usah 12. paralelnya, nggak usah. Oh ini 12. Kalau nggak bisa. Iya nih. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Oke, baca 27-nya. Ayo. 27. Satu tubuh meskipun banyak anggotanya tetap satu tubuh kan? Demikian juga Kristus. Nomor 27. Ayo. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jeder kon. Mampus. Dapat ini. Sekarang anggota polisi enggak? Polisi, Anggota TNI enggak? TNI, Anggota Kristus Kristus. enggak? Sudah mampus sudah kau. Nah, udah. Kristus semua. Ya, masih mau ku datang besok. Masih mau kau datang besok. Makanya di dalam Yakobus 1:18 mereka juga oten-oten ini disebut anak sulung. Jadi nggak spesial Yesus ya? Semuanya Semua anak sulung. Coba anak sulung nggak mereka itu? Yakobus. Versi punya aku ini nggak ada Yakobus ya? Oh ini. Yakobus 18 kali ya. Yakobus 1:18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Betul Gurunda? Masolang generasi. Ternyata Pak Bom itu adalah manusia paling tua. Anak sulung. Anak sulung mereka itu. Sudah tua ternyata. Aduh, gimana dong? Payah ini teman-teman kita ini. Makanya mereka juga disebut sebagai bukan lagi hamba kan? Tapi disebut sebagai anak Tuhan dan pewaris surga. Wah, setingkat dengan Yesus. Mantra. Pewaris surga. Ya, ada tamu di Gurunda. Itu ada tamu, silakan disapa. Siap. Selalu setia, selamat subuh. Seputar tani, selamat subuh. Seputar tani. Halo. diam aja, diam seribu bahasa. Seputar tani.
Halo Pak. Selalu setia. Wah turun semua boy. Takut Anda tuh men, Anda takut malam ini. Biasanya kau berbondong-bondong menyerang kami di sini. Mulai dia berpikir boy. Stefan minta naik lagi res. Yo, boleh aku bicara dengan Duma? Boleh bicara sama Bang Zuma silakan. Tadi aku dengerin semua narasinya Zuma tadi tentang Alkitab ya. Terus? Jadi gimana gini ya. Jadi sebetulnya dosa terbesar LWT itu adalah ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Ayat Benar, LWT itu yang muncul. YHWH. Apa ngomong apa kau ini? Tafadol Gurunda silakan. Bentar, aku belum selesai, biar gantian. Gantian. Yang mau menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi Gantian. itu Kristen. Gantian dulu. Kamu itu. Gantian semua. Galatia 4 nomor 7. Gantian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Oke, Jikalau kamu jelas ya? anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Jadi Allah. dosa Kamu itu terbesar. yang mau jadi setara dengan Tuhan. Dosa terbesar LWT itu karena ingin menyamai Yahweh yang Maha Pencipta. Ngomong sembarang Stefan ini. Maka Allah akan di neraka. Yes. Yahweh Dosa terbesar YHWH itu adalah berkelamin. Berkelamin dia. Layani deh. Allah juga. Siap. Allah Dosa terbesar YHWH itu berkelamin, sehingga nanti dia akan kawin dengan anak-anak perempuan manusia. malah ada banyak. Ah, itu kalau itu fitnah karena nggak tertulis. Fitnah, nggak ada Tapi kalau tertulis. Tuhan kalian itu berkelamin itu dosa terbesar. Tuhanmu rasis. gantian. Orang berkurap nggak boleh ibadah. Berkelamin. Masa orang berkurap nggak boleh ibadah, orang berkedal tak boleh ibadah, orang Yang polirnya hancur nggak boleh masuk rumah ibadah. nggak boleh masuk rumah ibadah. Ini Tuhan macam apa ini? Rasis, mendiskreditkan satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa. Anak kambing, domba, lembu, kura-kura semua kalau jengking dibunuh, tak ada urusan. Sakit hati ya. Udah sama kami aja, tahu sama Bang Zuma, sama kami aja. Makan bal. Gua Tadi pusreng. kau cari aku. Sudah Stefan, tadi sore kau cari aku, sekarang kau cari Bang Zuma. Yang mana kau dendami sebenarnya, aku atau Bang Zuma? Sudah aku aja. Apa? Ya. Apa? Jadi dosa besar LWT yang baru. Dosa terbesar ya itu adalah Bentar. udah kau nggak usah ngomong, nggak ada data kau, tak ada urusan kau ini. Udah diam kau Stefan. Pak Robert, selamat malam, selamat subuh. Buktinya kakek neraka. Kaki neraka kau. Lah Tuhan kalian sebadan-badan di neraka. Mukanya nempel di perut mayat. Selamat pagi, kalau Torres lagi Singapura. Dia di Amerika. Oh, kalau nggak bisa ini Stefan sama Robert satu ini. Gitu. Gua kalau matiin Stefan, Pak Robert ikut tewas juga ini. Pak Robert orang baik, Bre. Hilangin satu yang mana? Oh ya udah. Lanjut sama Pak Robert, Bal atau Jimen. Aku udah sering sama Pak Robert. Jimen. Dinilai terus, nanti bilang naik kelas, nanti dibilang turun kelas, nanti tak naik kelas. Heran. Gimana aku hari ini Pak Robert, aku naik kelas apa turun kelas? Tadi naik kelas sedikit ya. Tapi hampir kamu turun kelas. Waduh, bahaya. Bahaya, boy. Silakan sama Jimen itu. Ya, apa itu Pak Robert? Gimana? Ya, apa yang mau ditanya? Kok punya tanya apa? Itu bintang timur seru itu. Mana ada nggak dia? Dilidik. Bukan topiknya. Pak Jimen siapa ya? Salam kenal ya, salam kenal. Salam kenal Pak Robert. Baik Pak Robert ini men, halus saja santai. Ya. Izin naik siapa nih? Itun. Tumben kok saya dinaikin. Hah? Tumben saya dinaikin. Pak Robert nggak pernah lagi janjian sama saya. Waktu itu saya telepon lewat WA nggak diangkat. Nemu siapa telepon? Abal atau Kores? Saya kata Bible nelpon Pak Robert. Kan saya ada nomor WA Bapak waktu itu kita tukaran WA. Iya, coba WA lagi, saya belum pernah kayaknya. Ada saya telepon Bapak waktu itu nggak ngangkat, saya mau ajak Bapak diskusi lah. Aduh, nomor saya tetap itu. Tapi Bapak masih ngeyel, saya malas lah nanti.
Aduh, Lanjut aja sama Bapak diskusi sama Jimen aja. Bapak mau angkat tema apa hari ini kira-kira? ya apa aja lah. Oke, Boleh, silakan. Nah, Satya. Jimen ini gini Pak Robert. Jimen ini seorang mualaf. Jadi Oh. silahkanlah. Begitu toh. Ya. Iya. Ini Pak Silakan. pendeta ya? Oh, Dia pendeta ya? jemaat Ya. biasa. Oh jemaat. Jemaat. Tapi kan, Pak. kemampuannya di atas pendeta tapi. Wah, Anjing. berlebihan. Silakan. Berlebihan. Oke, kita bahas keinginan kematian Yesus itu atau pembunuhan Yesus itu keinginan Bapak atau iblis? Itu aja dulu. Yang lagi Tadi udah selesai sih dengan Baal tuh. Mau diulang lagi. itu Baal Baal, nanti saya bosan Cimen. dengarnya. Itu Pak Baal, saya Cimen. Kami tidak satu hakikat. Nah, Ya, oke. gimana Gen? Ya, kira-kira menurut Bapak, menurut yang tertulis di dalam Bible, itu kehendak Bapak atau kehendak iblis? Pakai dalil ya, Pak? Untuk apa yang itu kehendak iblis? Keinginan kematian Yesus. Oh, kematian Yesus itu sudah memang apa? Sudah harus begitu. Enggak, saya tidak tanya sudah harus begitu. Saya tanya keinginan siapa, rancangan siapa, tujuan siapa. Itu yang Ya. saya tanya. Itu kan sudah dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15 kan, bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu kan Tuhan segera karena begitu besar kasihnya ya, dia segera untuk apa, memberikan juru selamat ya, dengan melalui bahwa si juru selamat itu pasti mati karena dia akan menebus. Simpel aja Pak Robert. Kita jangan berputar-putar. Saya pengen tanya, itu keinginan Bapak atau iblis? Kalau keinginan Bapak berikan dalil, kalau keinginan iblis berikan dalil. Saya hanya mau tahu itu aja dulu, jawaban dari Bapak. Ya, 5.000 keinginan lawan Bapak. kontol kalian semua. Apa ini? Apa ini Oten ini nggak jelas. Udahlah botol, kepalanya isinya rumput kering, ngomong sembarangan. Apa ada yang enggak ini? Udah kau minum rundupannya, mati, tak ada guna, meninggal sekeluarga. Dosa sudah tertebus. Ngapain repot-repot kerja lagi setengah mati naik komal, berdebat, berdiskusi. Langsung meninggal, selesai. Habis cerita, ya kan? Jadi Anda tidak usah lagi berdiskusi. Kalau memang sudah yakin pasti masuk surga, langsung minum rundup. Ya. Kira-kira keinginan siapa Pak Robert? Keinginan yang dimaksud apa? Keinginan untuk apa? Keinginan untuk membunuh Yesus itu di kayu salib dan kematiannya itu keinginan siapa? Ibliskah atau Bapak? Itu yang saya tanya. Jangan Ya, Bapak di- berputar-putar. Kalau keinginan untuk membunuh ya, kan sudah Yesus jelaskan bahwa keinginan iblis itu mematikan. Dia adalah pembunuh ya, sejak dulu gitu kan. Berarti kalau untuk membunuhmu itu keinginan iblis lah. Malam abang-abangku. Ya malam, Happy Ndara. Bentar men. Izin. Silakan lanjut. Ndaraha ini Islam Kristen. Saya Kristen bang. Anda mau berdiskusi apa mau belajar? Ingin belajar aja sambil berdiskusi. Oke siap. Men, kalau kurasa kalau sampah Robert itu muter-muter men, percayalah. Sampai pagi Tuh. berdasarkan pengalaman ini men ya. Pak Nyok Robert nyimak aja dulu Pak ya. Kamu malah turun kelas lagi nih, kamu belum apa udah a priori lagi, a Nah priori. kan dibilang lagi saya turun kelas gimana ya. Betul. Percaya tidak percaya Anda sampah Robert. Kamu tuh a priori. Aduh, setahu saya kan kamu bukan orang a priori kan. Gak apa-apa, kita coba sapa tamu dulu Pak Robert. Kan kita kan tiap hari diskusi Pak. Betul, betul. Sering lah ya. Iya, Ini nanti kita coba Ndraha ini coba. Ndraha, silakan Ndraha. Apa yang mau Anda tanyakan Ndraha? Sedikit saya tanggapi bang. Apa yang mau Anda tanggapi terkait masalah apa ini? Terkait keinginan iblis atau keinginan Tuhan ya tadi. Silakan. Kalau menurut saya pribadi nih ya. Baik. Info ini ada banyak yang rancu akhir-akhir ini bang. A1 nggak nih? A1 nggak?
Enggak, Oh enggak, silakan. ini tanggapan pribadi ya. Hmm. Menurut saya memang itu kuasa ketetapan dari Tuhan, Ketetapan dari Tuhan. iblis menginginkan Yesus untuk disalibkan, Membiarkan iblis karena memang tadi agar apa? disalibkan. Berarti iblis berjasa. Duh iya, sederhananya seperti itu. Kalau Anda katakan Tuhan membiarkan Saya iblis rasa begini, untuk menyalibkan Yesus. Tujuan penyaliban Yesus untuk menjamin keselamatan Anda, untuk menebus dosa Anda. Maka iblis berjasa dong, pahlawan. bukan itu biasa. Oh, jadi gimana coba? Silakan. Ini memang sudah tahu apa tujuan iblis ini, memang ya untuk membunuh atau merusak umat manusia, kan gitu. Oke, berarti iblis yang membunuh Yesus. Apa bang? Iblis ini pembunuh Yesus enggak? Yang membunuh Yesus itu kalau menurut saya itu bukan iblis, ya, memang manusia tentunya. Ya, Manusia. Yesus ya, ini mati terbunuh tidak? Mati terbunuh tidak Yesus ini? tentunya mati terbunuh. Mati terbunuh. Ya, terbunuh. Menurut disalib. menurut kitab suci Anda, siapa pembunuh sejak semula? Siapa pembunuh sejak semula? Maksudnya ini Dalam kitab Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 44 yang dikatakan iblislah bapakmu itu. Mereka berusaha membunuh aku, kata Yesus. Jadi siapa pembunuh sejak semula? kalau pembunuh menurut saya ya memang siapa Iblis. orang Yahudi ya, orang Yahudi enggak. Iya, bukan iblis. Orang Yahudi. Bukan iblis. Orang Yahudi yang diperalat oleh iblis. Ya udah, berarti iblis berjasa. Masih belum bisa kita. Oh, masih belum bisa. Lanjut, silakan. Kita diagnosa untuk hal itu. Kalau Nah, iblis silakan. berjasa, Pak. Mm-mm. Tentunya memang iblis ini memang adanya di muka bumi ini memang itu kerjanya gitu. Mm-mm. Jadi Tuhan Mm. Tuhan itu bukan pembiaran juga. Ya begitulah kita di bumi ini. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka iblis mendekati kita itu. Abang ini bingung sebenarnya, jujur abang masih bingung kan? Abang tuh bingung mau mengutip dalil yang mana, ini saya sebenarnya juga kurang paham gitu kan? Sebenarnya kalau abang mau berdiskusi bang, ya supaya abang itu dapat pencerahan lah. Kita tunggu Gurunda selesai makan, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Iya, santai. Nanti kalau sudah selesai Gurunda makan, Gurunda masuk, nah baru abang diskusi. Biar abang langsung store KTP, oke? Baik, mantap. Jadi bang, memang peran iblis itu banyak dalam Kristen. Kenapa kita kadang bertanya, apakah jangan-jangan iblis ini adalah pahlawannya Oten gitu kan? Kenapa? Banyak kisah-kisah di dalam Bible itu yang berkaitan dengan iblis. Salah satunya terkait masalah penyaliban. Nah, penyaliban ini karya siapa? Kalau dikatakan karya Tuhan, tetapi di dalamnya ada campur tangan iblis. Pembunuh sejak semula itu adalah iblis yang merasuki imam-imam kepala dan ahli Taurat. Maka dikatakan iblislah bapakmu. Bahkan Yesus sudah menubuatkan itu. Yesus itu sudah tahu, sudah mengerti dia. Kalau dia ini mau dibunuh sama iblis sudah tahu. Ya, Pada saat Yudas itu kerasukan iblis, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, sampai pada akhirnya dia dieksekusi, disalib, lalu mati, lalu dosa Anda tertebus. Yesus itu sudah tahu. Berarti pahlawan ini. Dibiarkan aja begitu. Berjasa dia ini. Andai kata dia tidak seperti itu, Pak. Iblis ini tidak merasuki Yudas. Iblis tidak merasuki imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tertebus tidak dosa abang? Tidak. Karena sudah ditentukan dengan cara seperti itu dan campur tangan iblis di dalamnya. Makanya pendeta Anda banyak mengatakan penyaliban ini sebenarnya kehendak siapa? Apakah kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Karena dia bingung, dia cari aman. Apa dia jawab? Dua-duanya katanya. Dua-dua. Isra suruh bilang dua-duanya. Mel Atok bilang dua-duanya. Gimana ini? Berarti kerjasama ya bang? Kerjasama. Kerjasama.
Banyak itu dalil-dalil di dalam Bible melihat itu kerjasama. Seperti Matius pasal 4. Ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Siapa yang mengantar? Justru yang mengantarkan Yesus kepada iblis itu Roh Kudus. Sengaja ini diantar. Seperti anak diantar sekolah. Lalu diajarkan oleh guru gitu. Diuji gitu kan, masuk ujian. Supaya pintar, supaya cerdas. Anggaplah dilatih begitu. Kerjasama ini. Coba baca Matius pasal 4 nomor 1. Yang mengantar Yesus itu siapa? Roh Kudus itu, pneuma. Diantar kepada iblis untuk dicobai iblis. Loh, kok bisa ini Tuhan kerjasama sama iblis? Bukankah Tuhan itu murka kepada iblis? Karena iblis berusaha untuk menyamai Tuhan. Menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi ternyata di dalam Bible itu ada kerjasama. Kerjasama yang sangat solid itu. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain itu, anjay. Minion. Ada sesuatu hal seperti ini kan. Makanya kita kadang heran itu Bang Draha itu kok bisa itu loh. Ini kalau orang-orang Kristen Gimana Anda rasa coba utarakan perasaan Anda dulu. Memang topik pembahasan kita ini memang sepele menurut saya, tapi cukup menarik. Wah, ngeri kali sepele. Ngeri kali. Masa narasiku seperti itu kau sepelekan? Ngeri kali, berat ini, Boy. Pasti kau tak paham itu. Coba silahkan. Sebetulnya tidak terlalu penting bagi kita mencari. Loh, itu penting. Tak bisa dikatakan tidak penting. Justru itu penting, saudara. Kenapa dikatakan penting? Iblis ini siapa sebenarnya? Itu kan yang menjadi tanya. Iblis ini siapa? Apa perannya ini sebenarnya dia? Apakah memang dia ini penjahat? Ataukah dia ini pahlawan? Begitu loh. Ini mungkin kalau diibaratkan ya Bang. Kalau diibaratkan kisah ini, waktu Nabi Muhammad itu diracunnya. Kan gitu. Loh, kenapa lari ke racun? Waktu diracun, dia kan diracun sama perempuan itu ya. Kenapa terus? Sama halnya kalau saya bertanya juga apakah perempuan itu berjasa atau tidak gitu. Karena dia mati syahid itu dianggap. Ya tidak berjasa lah. Kau pikir begitu Nabi Muhammad itu diracun, Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad bukan meninggal. Nabi Muhammad itu tidak meninggal pada saat diracun itu. Tahu kau? Ngarang kau ini. Yang ngarang namanya itu. Kau pikir waktu pada saat Nabi Muhammad, pada saat Rasulullah SAW itu diracun langsung wafat? Tidak. Beliau itu masih ada waktu 4 tahun berdakwah. Beliau sembuh, lalu beliau berdakwah selama 4 tahun. Logikanya seperti ini. Saya ditabrak motor hari ini, ya kan? Seminggu saya sembuh. Lalu saya menjalani kehidupan saya selama 4 tahun ke depan. Lalu saya wafat. Apakah wafatnya saya itu disebabkan saya ditabrak motor 4 tahun yang lalu sedangkan saya sudah sembuh? Ya tidak. Itu logika cacat. Kalau Yesus betul. Yesus itu pada saat dia kena racun, dia langsung menyerahkan nyawanya. Yohanes 19, 28, 29, 30. Dinubuatkan dalam kitab Mazmur pasal 69 nomor 22. Apa katanya? Mereka memberi aku makan racun, dan ketika aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Digenapi itu, Pak. Digenapi nubuatan itu. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, lalu ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Perikopnya apa Anda baca? Yesus mati. Masa Tuhan Anda mati kena racun? Mohon izin beberapa detik, Kaki. Silakan. Justru ketika mereka menyamakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW diracun, justru malah jadi blunder. Kenapa? Poin yang pertama, yang namanya Zainab binti Harithah itu adalah orang Yahudi, tidak ada hubungan dengan Muslim, orang Islam. Dan Islam juga tidak mengambil manfaat, tidak ada hubungan manfaatnya. Kemudian justru di situ menunjukkan daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalian ketika iblis itu berperan di situ mengambil manfaatnya, menjadi pendukung daripada keimanan kalian. Nggak ada, justru itu jadi blunder. Lanjut, Akhi. Iya.
Saya tambah dikit ya bang. Saya tambah Nah, dikit ya. silakan. Kalau di dalam Bible saudaraku Draha, Ya. ya itu di dalam Bible iblis itu adalah pembunuh. Sementara di dalam Al-Quran itu tugas iblis itu hanya menyesatkan manusia, menghalangi manusia ke jalan Allah. Ada dalilnya surah Al-Araf 16 sampai 17, Al-Hijri 39 sampai 41, An-Nisa 119 sampai 120 dan Al-An'am 68. Itu hanya menyesatkan. Sementara manusia itu diberikan kehendak sendiri, yaitu di mana dia bisa memilih hal baik dan buruk. Di mana Al-Kahf 29, Al-Imran 3, An-Nahl 94 sampai 96, Al-Baqarah 286. Jadi itu bukan kehendaknya iblis, saudara. Jangan kau sama-samakan. Ya, jelas kata Yesus bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula. Makanya aku bilang tadi sama kau ini saudaraku dari Nias. Malu kita sebenarnya. Saya pun malu tiap dibal-balin kau. Sabar. Ya, malu saya. Saya rasa begini Sabar. bang. Saya rasa begini bang. Kalau nggak perlu lagi dibahas itu sukunya mau dari mana bang. Kita ini Oh, nggak berani. membahas bang. Susah. Oke, kita Kalau lanjut saya diskusi. gitu, Pak. Saya jelaskan. Pertanyaan saya. Kalau saya Oke. gitu, Setelah saya ceritakan kepada Anda, ada yang katanya Tuhan dinubuatkan mati kena racun, diberi minum anggur asam, langsung meninggal, wafat. Menurut Anda pantas nggak Tuhan seperti itu? Kira-kira, coba. Menurut Bapak, menurut Abang, ada yang katanya Tuhan tetapi mati kena racun, itu pantas nggak jadi Tuhan? kalau mati kena racun, kalau bagi kami bang, yang pantas menjadi Tuhan itu mati bangkit kembali bang. Waduh, Ya, ini benar bangkit nggak dia ini? ya. Dan itu terbukti Yesus bangkit di hari ketiga bang. Banyak yang mati bangkit, banyak yang mati. Ya, Elia, Henokh. Loh, Yohanes Pembaptis itu bangkit juga. Yohanes Pembaptis itu setelah ditebas kepalanya bangkit. Kenapa tak kau jadikan Tuhan Yohanes Pembaptis? Lazarus itu bangkit, kenapa kau tak sembah Lazarus? Walaupun dibangkitkan, kan gitu. Kan sama Yesus juga dibangkitkan. Coba kau baca kisah para Rasul 2 nomor 22 itu saudara. Bukan Yesus itu bisa bangkitkan orang mati. Bukan Yesus itu bangkit sendiri. Tidak. Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksud ialah Yesus orang Nazaret, yang karenanya Theos melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan ia sebagai perantara. Jadi ketika Yesus melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia itu, atau yang biasa Anda katakan mukjizat itu, bukan dia yang melakukan, tetapi Tuhannya Yesus. Yesus itu perantara, dan semua nabi, utusan, itu perantara, saudara. Semua nabi itu punya mukjizat. Musa itu bisa membelah lautan. Kenapa tak kau sembah Musa? Padahal Yesus cuma merubah sulap aja, air biasa jadi air anggur, kau sembah. Mending kau sembah Musa, lautan bisa dia belah. Enak kau cari ikan. Iya kan? Jadi ya masuk akal aja lah. Aku malas sudah berdiskusi dari tadi itu yang muter-muter sana muter sini tak masuk akal. Capek saudara, betul. Langsung aja kita to the point. Yesus ini pokoknya bukan Tuhan. Kalau kau bilang Yesus itu pokoknya Tuhan, saya bilang pokoknya bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tertulis dalam kitabmu, masa ada Tuhan punya Tuhan? itu sebetulnya saya nggak pegang Alkitab juga ini. Mungkin nanti kalau kapan kita Tak apa-apa, tanya saya aja, saya ada Bible ini di samping saya. Silakan. kita ini diskusi mungkin enaklah pembahasan. Kalau saya begini, Gak Bang, apa-apa. Silakan. saya senang diskusi sama meskipun malam ini saya kurang ilmu ya. Berarti Anda malam ini menyatakan Anda kalah ini, kalah. Bendera putih. Masa menyerah sebelum berperang ini? Mana ini Ustaz Miftah? Belum apa-apa sudah menyerah, belum sama gurunda ini. Aduh, bagaimana Anda ini?
Jangan begitu Iya. Pak Ndraha. Makanya kan sering kita sampaikan nggak pernah bosan-bosan buat teman Kristen ya. Setidaknya kalian itu berdamai gitu dengan Bible kalian. Walaupun kalian tidak yakin jelas kalau kalian tidak akan percaya dan mengimani Al-Qur'anul Karim. Tapi setidaknya kalian berdamai dengan Bible-nya gitu. Coba aja pelajari. Kalau Kores sih udah tahu siapa saya, makanya diem, nggak berani dia. Wah ngeri. Anjay, takut. Kores takut anjir, ngeri banget. Kores nggak berani dia sama saya. Kalau saya gini Ustadz Miftah. Tapi ganteng ternyata Kores ini ya. Ganteng lah dia. Begini Ustadz Miftah, kalau saya tak perlu lah dia berdamai, udah kau. Saran saya kau ateis saja lah dulu. Jangan mau mikir gitu kan. Agnostik gitu kan, cuma tolotang gitu kan. Mending kau jadi kejawen. Berani mau diskusi sama saya. Paling dia jawabnya apa? Muter-muter. Gak apa-apa. Semangat, tetap semangat. Kamu Siapa Robert? Oke, Pak Robert. Kamu Pak Robert cerdas, kamu cerdas. Siapa Robert mau turun? Kalau saya tuh saya bilang, saya lihat banyak orang santai itu. Saya lihat ada Adriansa yang diem. Adriansa juga nggak mau ngomong kok. Beliau istirahat. Orangnya tidur. Yang begadang kami aja nih. Kami sayang Pak Robert soalnya. Ores betul. Nah, Kores sudah selesai sama saya. Dia udah ngaku Yesus Tuhan kok. Pak Robert mau beli lagu nggak? Ada lagu untuk Bapak ini. Dibuatin Kores. Harga. Saudara-saudara. Oh beda Robert ya, yang satunya Robert Dela, ini Pak Robert Wendur ya. Saudara-saudara, Kores itu sudah pernah mengaku bahwa Yesus Tuhan, sudah itu dia nggak bisa bohong. Kan dulu umur 5 tahun bilang Kores. Itu udah 5 tahun, udah 6 tahun belum Berbahaya Yesus Tuhan, bre. Berboba dulu lah. Oke, Happy, ada lagi yang mau kutanya saudaraku. Bagus Kores. Ini mungkin sebelum saya turun ya. Mungkin silakan. Katanya mau belajar, kok turun? Ya, turun. Cepat-cepat kali kamu. udah jam 3 juga ini Bang. Tak apa-apa lah, sampai pagi lah kita sini, apa pusing. Besok nggak hari Minggu loh. Om Miftah ya. Ini udah pagi, Bal. Iya, gimana Bang? Gimana? Berdamai terhadap Bible. Justru harapan saya jauh lebih besar Bang. Om. Justru harapan saya jauh lebih besar. Iya. Agar kita umat yang beragama di Indonesia ini jauh lebih berdamai dari jangan ada bentrok lagi gitu. Kalau itu pastilah, cuman kalau ini kan biasa. Kita ini kan membicarakan dasar seseorang tuh beriman. Kita tuh nggak bicara iman Bang, nggak. Tapi dasar Anda beriman itu loh, itu yang harus dibicarakan. Kalau dasar berimannya cuman karena bilang bapak-bapak gereja pokoknya Anda sembah Yesus, wah itu kacau juga gitu. Pokoknya Yesus Tuhan. Itu aja. Ya. Kalau pengen nggak ada berantem ya jangan ngehujar aja. Jangan mulai. Ya gini ya karena Bang Happy, yang dimaksud dengan berdamai dengan Bible ini, saya nanya, landasan keimanan Anda itu di mana? Dari mana? Ya, tentunya dari Bible. Dari Bible kan? Ya. Rujukan-rujukan yang menjadi dasar keimanan kita itu dari Bible. Ya. Maka yang namanya sandaran itu otomatis harus selaras kan? Kira-kira keimanan Anda selaras enggak dengan apa yang tercantum di dalam Bible tersebut? Kalau iman saya manusia berdosa jauh masih belum. Oh kan? Lah kan udah ditebus sama Yesus, aku masih berdosa. Kayak mana sih? Katanya sudah tertebus. Katanya sudah tertebus. Ini gimana ini? Itulah tadi contoh waktu Yesus itu disalibkan. Kita diberikan pilihan saat ini. Kamu mau mengikut perintahnya atau tidak? Kalau tidak, maka ada yang menjadi Yudas, ada yang menjadi pembunuh. Oke, sekarang ikut perintah Yesus nih. Ikut perintah Yesus selamat. Tentunya. Ngapain ada penyaliban? Ikutin aja perintahnya. Kenapa harus mati disalib? Siapa manusia yang bisa mengikuti firman mau agama mana? Nggak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini Bang. Nggak ada yang bisa ngikutin perintah Tuhan. Ya udah ditembus aja, nggak usah ikuti perintahnya. Ya ngapain Tuhan bikin perintah kalau gitu? Salib udah, diam aja udah.
Kalau kami Jadi gitu loh. Kalau nggak ada manusia yang bisa ikutin perintah Tuhan, nggak usah ada perintah. Ngapain Tuhan bikin perintah? Salib, udah diem. Udah tahu juga nggak ada yang bisa ngikutin gitu kan? Kan nggak ada yang bisa. Capek-capek. Ngapain Tuhan bikin perintah? Tuhan kan maha tahu. Tahu nih manusia nggak bisa. Nggak usah dibikin. namun Bikin PR jadinya. beda-beda Ribet porsi. Tuhanmu. Tentunya Beda-beda porsi. ya porsi beda-beda porsi bukan porsi. Beda-beda cara mengerjakannya, maksudnya begini. Ada orang mengerjakannya cuma 25%, cuma 50%. Ya tentunya Nggak ada yang 100 kan intinya kan gitu. yang 100. Nah kalau gitu ngapain dibikin perintahnya? Nggak ada yang bisa 100. Jadi kan gitu, ini keselamatan ini datangnya dari mana? Harus satu, penyaliban atau ikuti perintah Tuhan. Kalau ikuti perintah Tuhan, penyaliban nggak usah. Kalau ikuti penyaliban nggak usah pakai perintah. Tentunya pada kebaikan kita selama kita hidup tercatat Buat apa? buat Kan keselamatan itu kan pakai kasih Tuhan, bukan pakai perbuatan baik. Jadi buat apa dicatat? Catat itu di Islam, woi. Waduh, lanjut sama yang lain. Tapi gini Lanjut, ya, ayo. ada poin baik itu, entah itu mengikuti yang penyaliban maupun mengikuti perintah. Poinnya kan satu, untuk mendapatkan hidup yang kekal kan? Iya. Iya enggak? Iya. Ayo coba, berpikirlah Happy. Baik itu mengikuti perintah Tuhan maupun mempercayai tentang penyaliban, poinnya satu kan kalian itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, betul enggak? ya Nah sekarang Yesus secara eksplisit memberikan pernyataan di Yohanes 17:3 itu, hidup yang kekal itu mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Nah kan, gak mau berdamai kan? Ayo, gak mau berdamai dengan Bible kalian. Satu dulu, baru belum separohnya, baru separoh. Mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Kenapa diam? Jawab dulu, kenapa diam? Sekarang saya tanya, tujuan kalian baik itu mengikuti, katakan seperti Akhi Koris tadi mengatakan, yang pertama mengikuti perintah Tuhan. Pilihan yang keduanya adalah mempercayai tentang penyaliban. Sekarang, apa tujuan kedua-duanya tersebut? Cuman satu kan? Saya tanya, untuk hidup yang kekal kan? ya Nah, Yesus secara eksplisit mengatakan, memberikan pernyataan di Yohanes 17:3 itu, hidup yang kekal itu mengenal Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. Kan nggak mau kan, nggak mau berdamai kan? saya belum pegang Saya nanya, di Yohanes 17:3 itu eksplisit banget. Mengakui Tuhan yang satu atau Tuhan yang tiga. tentunya Tuhan satu. Nah, kemudian mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Kenapa? Kenapa ragu? Tuhan Kenapa ragu? Gak mau berdamai? Pelan-pelan. Gak mau berdamai dengan Bible kalian? Tuhan saya rasa Ayo, dimarahin. Ayo. Simple lu. Sebenarnya simple, kalian itu berdamai itu simple. Ustaz Miftah, sabar, Ustaz istighfar. Lanjut. Apa Ayo. Sekarang saya ulangi lagi. Tadi udah dijawab. Mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? saya rasa begini, saya rasa Lu enggak jawab. tentunya sudah Lu enggak jawab. Katanya berat. Kenapa enggak jawab? Enggak. Di situ yang tertulis apa yang tertulis? apa itu? Saya belum pegang Bible, makanya saya tidak bisa jawab. Oke, ya nggak apa-apa. Saya mengalah. Biasanya saya jarang mau didikte sama orang kafir itu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya tanya lagi,
dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan. Ah, kan? Coba ditonton hampir 5.000 orang, Anda tidak malu untuk tidak berdamai dengan Bibelnya? Tidak malu, jelas-jelas yang tertulis adalah utusan, yang tercantum adalah utusan, yang termaktub adalah utusan. Di depan ditonton 4.000 lebih orang, Anda tidak malu. Utusan dibaca Tuhan. Allah dari. Karena saya tidak ingin menjadi posisi Yudas. Yang Lulu. Sekarang saya nanya, Yohanes 17:3 itu pernyataan siapa? Saya tidak pegang Bible, makanya saya tidak bisa cerita. Saya nanya Pak Robert, nanya Pak Robert, coba Pak Robert mau jujur aja Pak. Di Yohanes 17:3 itu pernyataan siapa Pak Robert? Pak Ustadz Miftah, kita mau pindah tema. Orang saya nanya, apa susahnya apa jawab paling juga 2 detik kok jawab itu. Saya lain, jawaban saya lain akan. Ya itulah kalian kenapa gini teman-teman Kristen. Kenapa saya tidak bosan-bosan? Kenapa kalian tidak mau berdamai dengan Bible Pak kalian? Ustadz Miftah mau pingin pindah tema, oke, masalah Yohanes 17 ayat 3, saya bersedia. Robert, sabar Enggak dulu, kan Bang masih Robert. nyambung tadi. Kan Masih tadi kata nyambung. bahwasanya apa? Kalian tidak bisa mengikuti 100% perintah Tuhan. Kemudian mempercayai penebusan dosa dengan penyaliban. Pilih salah satu. Kedua-duanya tujuannya apa? Kedua-duanya tujuannya apa coba? Saya nanya tujuan dari kedua-duanya itu apa tujuannya? Baik itu mengikuti perintah Tuhan. Pak Ustadz dengan siapa tuh happy atau sama saya dulu? Saya nggak mau ada apa? Happy dulu. Bilang nanti Pak Ustadz dikeroyok. Kita Ya nggak apa-apa. masuk, kita berdua aja atau gimana? Pak Happy Robert aja dulu, lah. happy dulu. Pak Robert. Saya sedang sebenarnya kalau Pak Robert kan udah biasa kan kita diskusi sama Pak Happy Maka aja, coba. saya berikan kesempatan enggak. kepada Pak Happy. Tapi kita simple ya ketika umat muslim ditanya Kalau saya ada masalah jawaban akidah. yang akurat, pasti. Iya, Baik, iya. baik. Jadi menurut saya begini Pak. Gimana? Nanti Pak Robert yang menjawab karena juga ini sudah jam 3. Enggak, jangan dulu orang lain kau tuduhkan. Henduru, aduh. Enggak gimana boleh, kau enggak boleh malu seperti kita itu. ini dari Nias toh. Aduh. Ya, Jangan enggak boleh seperti jangan itu, kau Pak. dilempar pertanyaan orang lain yang jawab, jangan bertanggung jawab. Ya. Itu iman kamu toh, ya kan? Ya tentunya, tapi saya harus akui juga iman saya masih belum sekuat ini. Saya memang penuh dosa. Ya udah, Bahkan